Berikutnya, kita akan berkenalan dengan algoritma garis DDA, Digital Differential Analyzer. Algoritma garis DDA adalah algoritma pembentukan garis yang berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y. Pada algoritma ini dibutuhkan dua titik utama, yaitu titik awal dan titik akhir. Titik-titik penyusun garis yang berada di antara titik awal dan titik akhir diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus DDA. Berikut ini adalah langkah-langkah algoritma DDA. Yang pertama, tentukan dua titik utama untuk membentuk garis, yaitu titik awal dan titik akhirnya. Titik awal kita sebut sebagai pasangan X start dan Y start. Titik akhir kita sebut sebagai pasangan XN dan YN. Yang kedua, hitung nilai delta X dan delta Y. Delta X dihitung dari XN dikurangi X start. Delta Y dihitung dari YN dikurangi Y start. Yang ketiga, tentukanlah jumlah langkah dengan cara jika harga mutlak DX lebih dari harga mutlak DY, maka jumlah langkahnya adalah sebanyak harga mutlak DX. Sebaliknya, jika harga mutlak DY lebih besar dari harga mutlak DX, maka jumlah langkahnya adalah sebanyak harga mutlak DY. Kemudian, tentukan nilai koordinat X0 sama dengan X start dan nilai koordinat Y0 sama dengan Y start. Langkah kelima, tentukan nilai koordinat XK selanjutnya, yaitu X1, X2, dan seterusnya dengan rumus XK sama dengan DX dibagi jumlah langkah ditambah XK-1. Selanjutnya, tentukan nilai koordinat YK berikutnya, yaitu Y1, Y2, dan seterusnya dengan rumus YK sama dengan DY dibagi jumlah langkah ditambah YK-1. Bulatkan nilai koordinat yang didapat sehingga menjadi bilangan integer. Ulangi langkah nomor 5-7 sehingga sejumlah langkah atau sudah sampai di titik akhir yaitu XN dan YN. Berikutnya, kita akan melihat contoh implementasi algoritma DDA. Misalkan diketahui dua titik untuk membentuk garis, yaitu titik awal titik A, yaitu 10,10, dan titik akhir titik B, yaitu 17,16. Langkah pertama, tentukan titik awal dan titik akhir. X start adalah 10, Y start juga 10, XN 17, dan YN 16. Langkah kedua, hitung nilai delta X dan delta Y. Delta X dihitung dari XN dikurangi X start, 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Dan delta Y didapatkan dari YN dikurangi Y start, 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Kemudian kita hitung berapa nilai langkahnya. Nilai langkahnya di sini delta X yaitu 7 lebih dari delta Y, sehingga langkahnya adalah sejumlah delta X yaitu terdapat 7 langkah. Kemudian buatlah tabel dengan jumlah baris sejumlah langkah plus 1. Dimulai dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan 7 karena jumlah langkahnya ada 7 langkah. Masukkan nilai X0 dan Y0 pada K sama dengan 0. Kemudian hitung nilai XK selanjutnya berdasarkan rumus ini. Maka didapatkan X1 yaitu 7/7 ditambah X0 yaitu 1 ditambah 10 sama dengan 11. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam tabel sesuai nilai K-nya. Untuk menghitung X selanjutnya, perhatikan bahwa DX per langkah, di mana DX-nya sama dengan langkah, maka DX per langkah akan menghasilkan nilai 1. Artinya, nilai X akan bertambah 1 di setiap
K. Berikutnya kita akan menghitung Y selanjutnya berdasarkan rumus ini. Maka diperoleh nilai Y1 dari DY per langkah ditambah Y0 yaitu 6 per 7 plus 10 sama dengan 10,86. Diperoleh Y2 dari DY per langkah ditambah Y1 yaitu 6 per 7 ditambah 10,86 yaitu 11,71. Kemudian diperoleh Y3 dari DY per langkah ditambah Y2 yaitu 6 per 7 tambah 11 per 71 yaitu 12,57. Dengan cara yang sama diperoleh pula nilai Y4 yaitu 13,42, nilai Y5 yaitu 14,28, nilai Y6 yaitu 15,14, dan nilai Y7 yaitu 16. Nah, selesai di langkah K sama dengan 7. Berikutnya, kita akan lakukan pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Di sini, nilai X sudah berupa bilangan bulat semua, tinggal kita bulatkan nilai Y-nya. 10,86 dibulatkan menjadi 11, 11,71 dibulatkan menjadi 12, 12,57 dibulatkan menjadi 13, 13,42 dibulatkan menjadi 13, 14,28 dibulatkan menjadi 14, 15,14 dibulatkan menjadi 15. Nah, selesai sudah perhitungannya. Sekarang tinggal kita gambarkan piksel-pikselnya pada koordinat tersebut. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Keuntungan dari algoritma DDA ini adalah kita tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap. Kita cukup menggunakan nilai koordinat sebelumnya. Sedangkan kerugiannya adalah adanya pembulatan. Pembulatan ini akan menyebabkan akumulasi round-off error atau error pembulatan, sehingga garis akan melenceng dari garis lurus. Selain itu, operasi round-off juga memakan waktu komputasi. Nah, itulah penjelasan tentang algoritma garis digital differential analyzer. Tidak sulit kan, teman-teman?